Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil review kami terhadap Journal Transformation of the Human Capital Reproduction in Line with Industry 4.0 and 5.0. Kami di sini mengangkat judul pentingnya komunikasi di bidang manufaktur. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Bimantoro dengan NIM 2022 10370311 Saya Indonesia Pujadi dengan NIM 2022 1037 0311 Untuk pendahuluan di sini kami mengambil dari jurnal yang kami angkat. Terus transformasi sosial ekonomi yang didorong oleh industri 4.0 dan 5.0 menekankan pentingnya komunikasi dalam proses manufaktur. Digitalisasi, siberisasi, dan personalisasi mempengaruhi cara produksi dan konsumsi barang, sehingga diperlukan integrasi teknologi komunikasi yang mendukung efisiensi dan kompetensi tenaga kerja. Nah, penelitian ini juga menyoroti pentingnya trialektik model dan hubungan komunikasi yang efektif sebagai inti dari pelatihan multifungsi. Pendekatan ini memungkinkan penguatan potensi human capital melalui peningkatan intelektualisasi, personalisasi, dan interaksi dengan konsumen. Ini membuka jalan bagi hubungan manusia dengan cyber cycle system untuk menciptakan manufaktur yang adaptif dan berkelanjutan. Lalu untuk menurut pendapat ahli, untuk yang umum itu kami mengutip dari Fikman dan Rom 2021, menekankan pentingnya mempelajari sifat dialektik dari sistem dan formalisasinya dalam digital twin. Mereka berpendapat bahwa manusia saat ini seharusnya menyadari bahwa mereka hidup dalam 3 dimensi dunia yang berbeda, yaitu hal alam, hubungan sosial, dan yang ketiga itu adalah dunia digital. Ya, untuk pendapat ahli khusus ini, kami mengutip dari jurnal ini sendiri, yaitu menurut Leonid Malin 2021 menyatakan bahwa hubungan dan komunikasi menggambarkan hubungan eksternal dan internal serta komunikasi antar subblok struktural individu dalam suatu perusahaan. Oke, untuk tujuan penelitiannya, di sini yang pertama merumuskan isi dan arah utama proses pembelajaran. Jadi menggambarkan tuh konten dan arah utama yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang beradaptasi dengan perubahan yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 dan 5.0. Jadi di sini tujuannya itu untuk menganalisis juga transformasi sistem pendidikan. Penelitian ini menganalisis transformasi yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk memenuhi tuntutan baru yang muncul akibat digitalisasi, cyberisasi, dan penyesuaian dalam produksi dan konsumsi barang. Jadi di sini tujuan utamanya itu adalah membuat pembelajaran yang kira-kira tuh bisa nggak dipakai di industri, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Untuk manfaatnya sendiri di sini ada 3. Pertama itu bisa mengadaptasi terhadap perubahan teknologi. Jadi dengan fokus pada transformasi yang diperlukan dalam produksi modal manusia, mendorong institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajarannya tetap relevan. Kemudian ada pengembangan kompetensi yang diperlukan, menyoroti keterampilan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam industri 4.0 dan 5.0, sehingga membantu individu mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pasar kerja yang semakin kompetitif. Kemudian ada peningkatan keterlibatan stakeholder. Nah, jadi di jurnal itu dapat memfasilitasi dialog antara akademisi, praktisi industri, dan pembuat kebijakan, mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan reproduksi modal manusia. Oke, jadi sini selanjutnya ada case study tentang urgensi komunikasi dalam keberlanjutan 5.0. Dalam konteks revolusi industri 4.0 dan 5.0, keterampilan komunikasi yang baik menjadi semakin penting. Jadi di jurnal ini itu juga menekankan bahwa individu perlu menguasai kemampuan untuk berinteraksi secara efektif, baik dalam lingkungan fisik maupun virtual, untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Kemudian, dengan adanya berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam pengembangan teknologi dan sistem,
Komunikasi yang baik diperlukan untuk memfasilitasi kolaborasi antar disiplin. Hal ini penting untuk menciptakan solusi inovatif dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri. Selanjutnya, case study tentang keterkaitan jurnal ini dengan etika profesi. Nah, pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif yang ditekankan dalam jurnal juga mencakup komunikasi etis. Profesional perlu mampu menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau ketidakjujuran. Terus di sini juga ada keterkaitan tentang tanggung jawab sosial. Jadi di jurnal itu juga membahas bagaimana individu berinteraksi dengan sistem atau cyber fisik dan lingkungan sosial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik profesional, di mana individu harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini kesimpulan. Terus di sini ada kesimpulan. Jurnal ini menekankan pentingnya transformasi reproduksi model manusia dalam konteks perubahan yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0 dan 5.0 dengan memfokuskan pada pengembangan kompetensi yang relevan, terutama keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Jurnal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan tuntutan baru yang muncul dari digitalisasi dan teknologi canggih. Selain itu juga perlunya integrasi aspek etika dalam pendidikan dan praktik profesional. Memastikan bahwa individu tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi. Nah, dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengembang kebijakan, pendidikan, dan strategi pelatihan, serta menggarisbawahi peran penting modal manusia dalam menghadapi tantangan industri modern dan membangun masyarakat yang lebih baik. Untuk fitur research-nya itu, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada bagaimana mengoptimalkan interaksi antara manusia dan sistem cyber fisik. Ini termasuk studi tentang cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu agar dapat bekerja secara efisien dengan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Oke. Untuk referensinya di sini dari seperti berikut, kami dapat dari jurnal Scopus. Oke, dari Scopus. Jurnal. Oke. Oke, mungkin itu saja sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.